Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan cara kita menginstal server VoIP yakni FreePBX secara virtualan, yang mana aplikasi virtual yang saya pakai adalah VMware Workstation Pro versi 15.5. Ya, jadi kalau Anda belum menginstal VMware Workstation Pro 15.5, silakan Anda download dan simak video saya sebelumnya. Saya jalankan VMware-nya dulu untuk memulai instalasi. Dan ini tampilannya ya kalau kita menggunakan VMware. Dan kita bisa pilih create new virtual machine gitu ya. Dan kita pilih typical di sini. Kita bisa pilih next. Untuk kita menginstal aplikasi server VoIP FreePBX, nah kita pilih ini ya, I will install the operating system later. Kita pilih next dan kita pilih yang Linux ya. Nah, oke, kita cari Older Linux 2.6.x kernel 64 bit ini ya, kita bisa pakai. Kita bisa klik, kemudian kita pilih next. Kemudian di sini kita tulis FreePBX. Setelah kita udah ngetik FreePBX, lalu location-nya kita default aja ya. Ini lokasi instalasinya, virtualannya, kita next saja. Dan untuk minimum disk size-nya kita bisa atur menjadi 4 GB aja udah cukup. Dan kita pilih store virtual disk a single file, kita klik, kita next. Dan kita bisa custom hardware-nya dulu. Dan di tahap ini kita pilih custom hardware untuk menyesuaikan kondisi RAM, kondisi prosesornya gitu ya. Dan untuk kondisi RAM-nya saya atur menjadi 512 saja. Untuk prosesornya kita pilih satu-satu ya, number of prosesornya 1, number of cores per prosesornya 1 gitu ya. Dan untuk sound card gitu ya bisa dihapus ya sama printernya biar nggak banyak-banyak device-nya. Dan untuk network adapternya VMnet 8 ya. Jadi untuk network adapternya kita pilih VMnet 8 dalam kurung NAT gitu kan. Dan ini bisa kita close. Kalau tahapan ini kita udah lewatin, kita close saja dan kita klik finish. Kita akan muncul di sini. Nah ya, udah muncul ya. Nah, oke, network adapternya 8, harddisknya ini kita pakai 4 GB, memorinya kita pakai 448. Dan kita klik power on. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali menggunakan VMware ya, saya ingatkan lagi, jadi kita bisa klik ini ya, area item di sini, klik. Maka ketika kita udah klik area item, kursor kita akan seolah-olah hilang gitu ya. Kita gerak-gerakin mouse gitu kan, nggak akan tampil kursornya. Cara untuk menampilkan kursor, kita tekan tombol di keyboard Ctrl sama Alt, nanti kursornya akan tampil ya. Tekan Ctrl Alt lepas langsung tampil gitu ya. Saya klik lagi, tekan Ctrl Alt lepas tampil gitu ya. Oh ya, ini ada yang kelewat ya, ISO-nya ya. Di sini ada yang kelewat tadi. ISO-nya kita belum pilih ISO-nya di sini ya. Jadi kita klik ISO-nya, CD atau DVD ID-nya ini ya. Dan kita pilih, nah ini use ISO image file-nya. Kita pilih, kita browse ya. Kita di mana letaknya tadi FreeBSD-nya. Lah ini kan. Jadi kalau Anda belum punya FreeBSD-nya, silakan dulu di link deskripsi saya. Ini kita klik open dan kita oke ya. Lalu di tab ini kita bisa klik power on. Nah, muncul seperti ini. Kita bisa klik. Kita pilih yang full install, kita enter. Kita tunggu prosesnya. Oke. Di tahap ini ya kita bisa menggerakkan arah atas sama bawah ya gitu ya. Nah, ini ya. Arah atas sama arah bawah kita bisa pilih. Kalau misal kita mau pilih manual, kita bisa tekan spasi gitu ya. Nah ini ya, kalau kita pilih dinamik tinggal diarahkan ke atas dan kita tekan tombol spasi. Nah perbedaannya adalah
Kalau kita pilih DHCP, nanti kita nggak perlu ngatur IP-nya gitu ya. Kalau kita mau mengatur IP-nya, ya kan, jadi nanti kita atur IP-nya satu network dengan laptop itu atau satu network dengan mikrotik. Jadi kita nanti isi secara manual. Dan biar lebih cepat kita atur DHCP aja ya, nggak perlu manual. Lalu kita arahin ke bawah. Nah ini untuk yang enable IPv4 supportnya pilih automatic aja. Kita arahin ke bawah. Nah kita bisa klik, kita bisa tekan tombol enter ya. Atau kita mau back lagi ya tinggal diarahin ke kanan lalu enter gitu ya. Saya udah mantep, saya langsung aja ke pilih OK dan saya enter. Kita tunggu prosesnya. Nah muncul seperti ini, kita OK aja ya. Nah di posisi ini kita disuruh ngatur lokasi kita di mana nih gitu ya. Kita cari aja di Asia dan kita kondisikan di mana kita gitu ya. Adanya Asia Jakarta ya untuk Indonesia, jadi kita pilih ini lalu kita tekan tombol tab gitu ya. Nah akhirnya warna abu-abunya aktif di tombol OK ya. Kita bisa tekan tombol enter dan untuk passwordnya kita isi aja Polynema 2022 gitu ya. Nah, saya isi seperti itu, sesuaikan aja dengan kondisinya Anda ya, dan pastikan Anda jangan sampai lupa gitu ya passwordnya. Saya isi Polynema 2022 gitu ya. Lalu saya akan tekan tombol tab ya kan, udah aktif tombol OK-nya, saya klik enter. Oke, kalau login kita pilih root ini ya, dan kita enter dan passwordnya tadi yang kita isikan. Kita ketik Polynema 2022. Ya memang ketika kita ngetik itu nggak tampil ya di sini ya. Ini udah kalau kita udah ngetiknya udah benar bisa langsung di enter gitu ya, dan tampilnya seperti ini gitu kan. Jadi ini saya menggunakan IP DHCP ya. Ini saya menggunakan IP DHCP yang mana tadi waktu kita melakukan instalasi kita memang mengaturnya IP-nya itu mode DHCP bukan IP statik ya, sehingga FreeBBX saya akan mendapatkan IP yang satu network dengan VMnet 8 nya laptop gitu ya. Ya bisa kita cek di config. Nah ini ya, VMnet 8 saya 192.168.183.1 dan punyanya FreeBBX 192.168.183.130. Ini kita bisa akses ya. Kita akan coba akses IP-nya si FreeBBX ini. Kita akan klik browser, tik 192.168.183.130 ya, ini ya. Nah seperti ini ya munculnya ya. Oke, dan ini kita isi aja, kita isi admin ini ya, dan passwordnya kita samakan aja dengan ketika kita mengisi waktu instalasi FreeBBX, yaitu Polynema 2022. Kita isi Polynema 2022. Kita ulangi lagi Polynema 2022. Kita masukkan email kita apa gitu ya.
dan kita pilih create akun. Nah, seperti ini ya. Dan kita pilih PBX administration dan kita isi admin dan passwordnya polinema.com. Kita klik continue. Nah, ya ini tampilannya kita udah berhasil ya. Untuk melakukan konfigurasi awal di PBX tentunya itu kita menambahkan ekstensi ya tahapannya ya. Jadi kita pilih application, kita pilih extension. Nah, kita pilih yang generic gen SIP device. Kita klik submit. Ya. Kemudian jika punya Anda ada error ngeklik tadi, ya misal nih error gitu ya. Nah, lalu Anda pilih di sini ya application. Jika muncul error ya, errornya itu apa namanya? Ketika diklik tadi di sini ya. Ketika diklik ini nggak bisa, muncul error gitu ya. Nah, Anda pergi ke sini admin, kemudian Anda pilih modul admin ya. Lalu Anda cari color ID lookup ini ya. Anda klik uninstall ya, lalu Anda klik proses gini gitu ya. Nah, Anda klik proses, nanti sampai muncul tulisan successful gitu ya, tulisan jendela baru successful. Ini udah saya buatin videonya, nanti saya taruh di deskripsi ya permasalahannya ya. Oke, karena saya nggak ada masalah, maka saya akan lanjutkan untuk menambahkan ekstensi. Nah, oke. Jadi saya akan pilih generic gen SIP device, saya klik submit ya. Lalu di sini saya akan ketikkan 101, display name-nya adalah client 1, SIP aliasnya adalah 101. Dan untuk yang di playback, secretnya ini harus kita isi ya. Nah, itu ya. Misal ini saya isikan client 101 gini ya, secretnya. Dan passwordnya juga kita samakan aja dengan secret, berarti client 101 gini ya. Nah, udah selesai ini semua dibiarin, berarti yang diisi hanya user ekstensi, display name-nya, SIP alias, kemudian secretnya kita isi ya. Kemudian passwordnya juga kita isi ya, secret kita isi, password kita isi juga gitu ya. Ini passwordnya juga kita isi. Udah gitu aja, kita klik submit. Nah, udah selesai ya. Nah, ketika kita udah selesai berhasil, tinggal kita apply config ya. Kita tunggu prosesnya. Oke, ini ada info nih katanya nih tabel. Nah, ini ya. Jadi kita nggak bisa ngeklik apply config ya kan. Kita nggak bisa karena muncul tabel asterisk CID lookup. Nah, ini yang saya maksud. Nah, kondisi ini berarti kita pilih admin, kemudian modul admin. Kita pilih modul admin, kita cari CID lookup ya, kita klik uninstall seperti yang saya jelaskan tadi, kita klik proses. Lalu kita pilih confirm di sini. Nanti akan muncul tulisan successful gitu ya. Nah, ini successful. Kita berhasil. Kita close saja, kita apply config. Nah, kita klik apply config. Oke, udah selesai. Lalu kita akan tambahkan lagi ekstensi ya. Kita ekstensi lagi. Kita pilih generic gen SIP device. Ya, tadi 101 ya. Kita akan tambahkan 102. Ya udah, kita klik submit. Kita isi 102. Display name-nya adalah client 2. SIP aliasnya adalah 102. Kemudian secretnya kita isi client 102. Dan untuk yang ini password kita isi client 102. Ini ya, samakan dengan secretnya tadi ya. Kita klik submit dan kita klik apply config.
Oke, udah selesai. Selanjutnya kita akan konfigurasikan ekstensi ini, dua ekstensi ini 101 sama 102 ke subpun. Ya, ini subpun yang kita pakai ya Slack lah sama 3CXpun gitu ya. Nah, kita klik kanan gitu ya, SIP akun. Kemudian ini kita double klik aja. Ya, kita tulisin display name-nya klien gitu ya, klien 1. Sebenarnya ini bebas ya, Anda isi nama pun gak ada masalah ya. Nah ini, tapi username ini harus sesuai ya, harus sesuai yang tadi kita isi 101 dan passwordnya adalah klien 101 gini kan. Dan ini domain kita isi IP-nya si server, IP-nya adalah 183.130. Ini juga ya kan. Ya, kita bisa cek di sini 183.130. Ingat, bagi Anda yang pemula banget, ini nggak perlu diakses dari internet ya. Kalau misal wifi kita mati pun ya ini masih bisa diakses ya kan. Ini masih bisa diakses tanpa menggunakan wifi, karena ini adalah web, anggap aja ini web servernya si server FreeBBX ini ya, yang kita install ini gitu ya. Jadi sama kayak Mikrotik pun, kalau kita akses IP-nya dari browser itu nggak butuh internet gitu ya, ingat. Nah oke, kita isi 183.130 gini aja. Ini dibiarin aja ya, kita klik OK, kita close, sudah ready gitu ya. Saya akan jalankan lagi 3CXpun. Nah oke ya, saya klik kanan, kemudian saya pilih akun, ini saya double klik ya. Oke, ini misal apa gitu ya, nama Anda gitu ya, boleh ya. Kemudian ekstensinya 102, ID-nya 102, ini klien 102, dan untuk IP-nya IPC server, IP ini ya 183.130. Kita oke. Ntar tadi ada yang kelewat kayaknya. 102 kayaknya saya tadi salah deh, saya passwordnya ya. 102 ini ya passwordnya, mungkin saya klien 102 gini ya. Kita oke. Apakah saya salah ketik ya? Oke, saya coba hapus lagi deh. Kita apply, kita hapus dulu ya. Kayaknya tadi saya salah ngetikin password ya. Kita ulangi lagi. Oke. Udah, kita ulangi dari awal. Untuk yang ekstensi 102 ya, kita pilih generic chain SIP device, klik submit, kita namai kita user ekstensinya kita tulis 102, display name-nya adalah klien 2, SIP aliasnya 102. Nah ini secretnya kita klik, lalu kita blok semua, kita tulis klien 102 gitu ya. Untuk passwordnya juga klien 102 ini kan. Kita klik submit, kita apply config. Juga balik lagi ya, kita tulisin klien ada T-nya 102. Kita klik OK. Oke, kita tunggu di sini ya. Ini selesai lalu kita OK. Saya rasa pasti bakalan bisa ya. Oke, udah selesai. Ini bisa kita klik OK. Oh, berarti emang ada trouble di 3CX ya. Jadi saya akan ganti pakai micro SIP aja. 3CX saya ternyata ada masalah, bukan masalah kita salah ngetik passwordnya ya. Kita isi klien 2, IP-nya adalah 101
192.168.183.130. Ini 102 ya, ini kita isi IP servernya, dan ini kita isi client CLIENT 102. Kita klik simpan. Oh, ini kita edit juga ya, client 2 ini ya, kita simpan. Kalau ternyata masih nggak bisa, kita sarankan untuk kita restart aja ya. Kita restart aja habis ini kalau nggak bisa. Udah, ini kita restart aja lagi ya. Kalau ingin restart si servernya, tinggal kita ketik reboot gini aja ya, kita enter, ini pasti ke restart. Oke, kita login, kita ketik root gitu ya, lalu Anda ketikkan passwordnya apa. Memang nggak tampil gitu ya, saya ketik ya. Nah, memang nggak tampil tulisannya passwordnya. Lalu kalau udah benar langsung enter aja. Nah, seperti ini ya. Lalu kita ulangi lagi di sini. Ya, kita klik aja edit 130. Benar. Kita klik simpan. Nah, udah bisa ya. Jadi servernya minta di restart tadi. Nah, ini juga saya rasa udah bisa telepon. Kita bisa tes 102. Nah, udah bisa ya, saya angkat. Halo? Tes. Ya, artinya ini udah bisa berkomunikasi ya. Nah, saya akan bikin ekstensi lagi. Saya klik submit lagi. Saya akan bikin ekstensi 103. Display name-nya adalah client 3. Ini saya isi 103. Nah, ini saya isi client pakai T 103. Saya copy aja. Dan untuk passwordnya saya kopikan juga dari secretnya. Lalu kita klik submit. Lalu kita, ini udah nambah ya, tapi belum bisa kita aktifkan kalau kita belum ngeklik apply config. Oke, saya akan atur di 3CX. Saya ganti aja ini 103, ini client 3. Nah ya, kemudian passwordnya tinggal saya edit aja. Kita klik OK. Oke, udah unhook ya. Saya ulangi lagi. Ini telepon ke 103. Halo? Udah bisa. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita ingin ngerubah IP-nya, kan ini IP-nya DHCP ya, default. Kita ingin ngerubah IP-nya itu keinginan kita, mungkin 183.5 gitu ya, mungkin ya. Jadi caranya Anda masuk ke sini. Nah, kalau di Linux kita ngecek IP itu kita ketik if config gini ya, lalu Anda enter. Nah, kita akan ketahuan Ethernetnya ya, ini ya, Ethernet 0, ETH 0. IP-nya adalah 192.168.183.130 gitu kan. Nah, kalau kita ingin merubah, jadi kita ketik lagi gitu ya, if config spasi. Nah, kita ketik ini ya, Ethernetnya ya, ETH 0 spasi IP yang ingin kita rubah ya. Jadi IP ini kita rubah ke IP berapa gitu ya, kita ketik 192.168.183.5 gitu ya. Dan jangan lupa kita tambahin garis miring terus tulis angka 24 ini subnet masknya gitu ya. Gini aja kalau kita ingin ngerubah IP dari si server FreeBSD-nya. Kita bisa enter ini ya. Oke. Sudah berhasil ini ya. Bisa kita cek, ketik lagi if config. IP-nya udah berubah ya. Tadi ini 130, sekarang udah bisa menyesuaikan karena kita tadi ngaturnya 5 belakangnya. Nah, ini 183.5. Lalu kalau kita ingin ngakses IP-nya, IP dari servernya itu nggak bisa pakai ini. Kalau ini kita refresh pasti hilang ya, putih ya, nggak bisa ya. Ini udah nggak bisa diakses gitu ya. Kalau kita klik ini, nah ini bakalan muter-muter aja terus karena memang IP-nya udah ganti.
Nah, kita ketik 192.168.183.5 ini ya. Bentar. 183.5. Bener ya, satu network ya. Oke. Bentar. Ini saya close aja, ini kan nggak bisa ya. 192.168.183.5 kita enter. Nah kan IP servernya udah berubah, yang awalnya 130 jadi 5. Kita masuk admin, passwordnya Polinema 2022, kita enter. Oke, udah masuk ya, udah berhasil masuk ya di sini ya. Dan kita pilih ekstensi. Nah oke, jadi seperti ini ya konfigurasi awal. Tadi kita udah belajar cara instalasi FreeBSD, konfigurasi ekstensi, sama kalau misalnya ada masalah di caller ID-nya ya, ketika di apply config setelah kita menambahkan ekstensi pertama kali, ya kan? Tadi udah dijelasin caranya, step-stepnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.